Misalnya contoh kayak negara China nih, kenapa di sana itu tuh kebijakan untuk koruptornya ini sadis nih, Betul, betul. langsung kena eksekusi ini. Benar. Kalau sampai ketahuan ya lu disiksa habis nih, lu dimiskinkan, lu dihukum mati, mungkin keluarga lu juga nggak bisa hidup enak lagi. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ya kita lihat berita belakangan ini lah, salah satunya Harvey Mois. Iya. Itu dibandingin entah sama pencuri apa gitu ya, misal satu dihukum 5 tahun plus denda sekian, tapi padahal dia cuma ngelakuin apa, Iya. dibanding Harvey Mois yang merugikan negara sampai 200-an triliun. Iya, iya. Kayak curi kayu deh itu deh. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin agak jarang lah kita bahas lah. Iya. Biasanya kita mungkin bahasnya tentang hubungan, Iya. sosial, inspirasi, motivasi. Tapi kali ini kita pengen bahas sesuatu yang mungkin lebih nyender ke ya politik juga lah ya. Iya, iya. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas soal korupsi. Betul. Nah, korupsi di Indonesia ini ya salah satu makanan sehari-hari lah. Benar, benar. Mungkin kalau kita dengar Udah sering lah. ya ini ketangkep nih, ada apa gitu ya, ya udah ya, oh biasa aja gitu. Betul, betul. Udah umum gitu. Nah, tapi yang pengen kita bahas yang menurut kita menarik itu misalnya contoh kayak negara China nih, yang pengen kita bahas itu kenapa di sana itu tuh kebijakan untuk koruptornya ini sadis nih, Betul, betul. langsung kena eksekusi ini, lakuan ketangkep udah mati, hukuman mati. Betul. Nah, sebenarnya ini sih efeknya menurut gue ya, logikanya ini pasti akan sangat membuat orang berpikir berkali-kali untuk korupsi. Iya, benar. Kalau sampai ketahuan ya lu disiksa habis nih, lu dimiskinkan, lu dihukum mati, mungkin keluarga lu juga nggak bisa hidup enak lagi. Betul, betul. Jadi konsekuensinya ini terlalu besar. Iya, iya, iya. Yang belakangan ini kalau kita lihat di berita tuh, yang salah satunya Harvey Mois. Iya. Itu dibandingin entah sama pencuri apa gitu ya, misal satu dihukum 5 tahun plus denda sekian, tapi padahal dia cuma ngelakuin apa, Iya. dibanding Harvey Mois yang merugikan negara sampai 200-an triliun. Iya, iya. Kayak curi kayu deh itu deh. Curi kayu ya. Sama ibu-ibu. Ya, bukan curi malah deh. Kan dikira di kampung itu kan kayu itu kan kayu bakar itu kan gratis. Ternyata itu punya PT apa. Oke. Dibandingkan Harvey Mois yang tadi rugikan negara sekian ratus triliun, tapi di penjara berapa tahun? 6,5. 6,5 tahun plus denda 1 miliar dan mengembalikan apalah itulah. Iya. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya efeknya ini nih terlalu timpang gitu. Betul. Maksudnya ya kayaknya logikanya mending kita korupsi aja sekalian. Iya, iya. Kenapa kita toh semua orang juga korupsi, toh efeknya cuma sekian gitu. Terus juga itu yang membuat semua orang juga gak ada yang pikir 2 kali buat korupsi. Iya. Asal ada kesempatannya korup. Iya. Bahkan ada satu yang lebih heboh lagi, Mon. Di Puncak kemarin ada satu orang yang dia tukang antar jalan alternatif gitu ya. Dia itu awalnya itu ditanya mau dikasih berapa, Pak. Terus ngomongnya terserah. Akhirnya setelah diantar, ini ojek jalan alternatif tuh. Akhirnya mau dikasih 150.000. Oke. Orangnya nggak mau. Maunya 850. Buset, parah kan? Jadi sebenarnya bisa dibilang ya, belum tentu loh kita itu maksudnya kalau dapat kesempatan korupsinya, kita nggak korup. Karena dari bawah sampai ke atas kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Ya. Itu salah satunya yang di Puncak gitu loh. Itu akhirnya heboh ya, akhirnya ditangkap lah. Akhirnya ditangkap apa, tapi percuma lah. Kalau seandainya nggak ada konsekuensi yang jelas apa gitu, kecuali beneran bisa ditangkap dan dipenjara gitu. Nah, jadi ini topik bahasan kita kali ini yang membahas, mungkin ini yang juga jadi salah satu alasan kenapa Indonesia susah untuk maju sih. Betul. Ya jelas dengan kondisi yang begini, Iya. kita jadi investor, misalnya kita orang luar negeri yang mau invest di Indonesia pun berpikir berkali-kali. Betul, betul. Karena pertama gak ada kepastian hukum. Iya. Kepastian hukumnya ini terlalu gak jelas gitu. Benar, benar. Misalnya untuk orang kaya dan dibandingkan orang biasa yang gak ada power itu ya sangat-sangat dirugikan gitu loh. Benar. Nah, menurut lo gimana soal ini? Banyak lah, kita nggak susah ngomong lah ya. Tapi salah satunya itu ya kita tahu sendiri lah. Kita itu pun tidak pernah mau berurusan yang dengan yang namanya pihak berwajib. Iya.
Kenapa? Kalau setiap kali kita berurusan kita tuh ribet, tau gak? Prosedurnya panjang, ribet gitu loh. Dan kita juga tahu lah, sama-sama tahu lah, pasti juga kita kehilangan motor, tapi buat ngurusnya itu bisa habis lebih dari motor. Iya. Gitu loh. Jadi biasanya kalau kita udah kehilangan motor ya udahlah, bikin surat laporan, buat bikin ini aja gitu loh, buat dokumentasi aja atau dokumen aja seperti itu. Nah ini yang membuat Indonesia ini susah untuk maju, karena hampir semua jajarannya itu susah ditegakkan korupsinya ini. Itu satu. Kedua, kan yang memegang kendali juga korup. Iya. Ini yang susah juga gitu loh. Jadi nggak mungkin dong mereka bikin peraturan di mana peraturannya itu memberantas koruptor. Kan mereka sendiri juga ada korupnya gitu. Jadi ini yang selalu jadi problematika lah di dalam Indonesia menurut gua. Dan yang terakhir itu kalau kita itu ngomongin tentang pembangunan. Pembangunan ini kan udah banyak kasus kan yang BUMN karya gitu ya, bahwa utang-utangnya BUMN karya aja mereka nggak bayar. Jadi subkontraktor udah selesai bangun ternyata nggak dibayar. Seperti itu ya, kasus sudah banyak banget. Itu satu. Kedua, kalau mau dibayar juga kita harus kasih semacam uang pelicin lah atau lala gitu, atau harus ada kenalan lah, seperti itu, sehingga bikin proyek-proyek ini jadi gak maksimal. Iya. Lu bayangin lah, lu kerjain sesuatu, lu udah tahu nih jajannya harus banyak, ya pasti lu kurangin bahan. Lu ini biar bisa tetap untung kan, bener gak? Apalagi dibayarnya lama, pasti kan lu juga mainnya juga harus cakep gitu loh. Lu harus bisa putar duitnya segala macam, seperti itulah. Itu yang bikin Indonesia itu susah sih ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat gitu, menurut lu ada potensi gak sih Indonesia itu buat keluar dari zona seperti ini gitu ya? Sebenarnya sih kita ngomong ya, kalau kita ngomong ini kita ngomong politik gitu ya, dengan presiden baru kita Bapak Prabowo ya, itu sebenarnya ada sedikit harapan karena dia itu kan pemilik partai. Jadi maksudnya dia ketua partai gitu kan, jadi dia tekanannya gak seberat itu. Terus juga sepertinya dia juga gak terlalu, maksudnya kalau ngomong duit juga dia kaya raya. Jadi sebenarnya sih ada harapan lah, Bon. Tergantung penegakan dari Bapak Prabowo-nya aja. Tetapi jangan lu kira ini gampang, tinggal tatat beres. Gak bisa kayak gitu. Ini semua jajarannya ini bermasalah. semua yang punya kepentingannya terlalu banyak sebenarnya. Betul. Jadi nanti kalau sebenarnya dari kayak gini, dari partai A, partai B, partai C kan semuanya kan juga pada menyerang juga. Tapi kalau kita lihat ya, dari rata-rata mungkin negara, kita let's say kayak Amerika, lalu mungkin Cina, lalu negara apa lagi ya, kayak Singapura. Iya. Negara apa ya? Maksud gua tuh partai mereka ini gak terlalu banyak kayak. Betul. Kalau Singapura setahu gua dia 2-3 partai atau 4. Amerika ya udah jelas Demokrat, Republik. Iya, 2 aja. Lalu maksudnya tipe-tipe yang biasanya bisa maju ini kelihatannya ya terlalu banyak partai ini kayak Betul. Indonesia ini ya memang kebetulan menganutnya ya banyak partai. banyak partai loh. Banyak partai ini plus minus, tapi yang pastinya kepentingannya terlalu banyak. Jadi nanti si A mau apa, si B mau apa. Akhirnya adalah namanya konsep bagi-bagi jabatan. Terus ada konsep balas budi, ini itu, gitu loh. Ini yang susah. Karena memang kalau logika umum aja sih menurut gua sangat sulit sih untuk Indonesia bisa maju. Iya. Bukannya pesimis atau apa, tapi secara sistematis nggak terlalu memungkinkan. Kepentingannya banyak. Lalu juga sistemnya seperti itu. Lalu jabatan 5 tahun, let's say baru boleh membagus ganti orang, itu juga belum tentu yang penggantinya ini bisa sevisi. Betul. Mungkin cara memimpinnya berbeda atau cara visinya berbeda. Ya otomatis bisa berubah lagi. Jadi semuanya ya plus minus gitu. Tapi terlalu sulit untuk ngomong kita itu bisa apa ya? Karena semuanya mementingkan diri sendiri sih. Iya. Dan mereka kan ada kepentingan 5 tahun lagi akan ada pemilihan umum lagi. Mereka harus kumpulkan dana sebanyak-banyaknya biar pemilihan umum itu bisa menang. Betul. Ini yang sebenarnya secara sistematisnya susah. Terus siapa yang bisa ubah? Gak ada. Orang yang coba mengubah pasti dianggap dia itu mau berkuasa selamanya. Kan susah. Terus kayak maksudnya kita naikin nih ambang batasnya. Partai minimal harus berapa persen, itu juga susah. Nanti dianggap tidak demokratis. Tapi menurut lo ya,
kalau diterapin yang namanya koruptor di hukum mati itu menurut lu harusnya bisa membuat ini jadi Bisa kalau penegakannya bagus, koruptor benar dihukum mati ya gak ada. Perampasan aset semua buset lah. Kalau menurut gua, tapi beneran kalau bisa dihukum mati itu bisa. Tetapi masalahnya menurut gua gak mungkin bisa gol. Kan mau gol itu kan harus digodok dulu sama atas. sedangkan yang atasnya Besar sedikit banyak ada menikmati hasil. iya, kalau mereka nanti ketahuan mereka dihukum mati gitu. Betul. Jadi nggak mungkin lah, gak usah berlebihan lah ya. Kita bermimpi ya. Cuma menurut gua sekarang itu udah jauh lebih baik lah. Maksudnya KPK juga udah lebih banyak, lebih aktif dalam menang OTT, operasi tangkap tangan, apa segala macam. Terus yang kayak kemarin tuh banyak kan yang kayak yang buron dari yang ada itulah namanya buron kan. Itu juga udah mulai dikejar apa. Udah sedikit lebih baik lah. Cuma memang kalau kita ngomong penerapannya terhadap negara lain jauh. Bahkan di Indonesia itu orang cenderung takut pejabat itu gajinya gede. Menurut gua pejabat lu mau kasih gaji gede apa pun gak ada masalah. Yang penting satu, gak korup. Di Singapura pejabatnya gaji gede banget, tapi gak ada yang korup. Semuanya kerja. Gitu. Jadi mendingan dikasih gaji gede sekalian, tapi kalau ketahuan korup langsung dihukum mati. Seperti itu, daripada lu kasih gajinya pas-pasan, tapi gak pas-pasan sih. Pejabat Indonesia ada gaji gede. Yang jadi pejabat juga rata-rata memang orang muda, orang berduit gitu loh. orang miskin. Makanya, jadi sebenarnya kalau bisa tuh kayak kita mencontoh negara lain lah dalam penerapannya ya. Tapi memang kalau kita ngomong secara sistematis, gak segampang gitu. Memang ini sesuatu yang kompleks loh. Tapi yang namanya korupsi ini ya mau dibilang ya gak ada ujungnya lah. Iya. Dari zaman ke zaman, bahkan ya kalau kita baru tahu nih ada yang bahas ternyata dari zaman penjajahan aja bu. Iya. Karena bupati yang namanya Kejarudi itu gak ada. Iya, ada bayar. Korup bupatinya yang korup. Iya. Dan ya sebenarnya sangat ironis sih. Iya, betul. Karena kita diajarin di sekolah seperti apa dan realita yang terjadi seperti apa. Benar. Dan ya ibaratnya sesuatu yang sudah begitu mendarah daging, lu mau jadi pahlawan juga susah. Misalnya pun suatu hari ternyata kita yang di dalam pun bisa aja. Belum tentu kita bisa Iya, karena situasi dan kondisi seperti itu kita juga iya, kita mikir semua orang korup. Kita sendiri gak korup, apa iya? Iya, ini kayak ibaratnya yang gak korup yang aneh kali. Iya. Jadi kayak kita mikir, gila kita jabatan 5 tahun. Kita sekalinya jabatan butuh 10 miliar. Buat pemilihan suara, pemilihan umum, apa semacam. Masa iya kita gak balikin modal gitu. Secara sistemnya memang sangat sulit untuk. Ya, gak seperti itu sih. Ya ini menurut kita lah ya. Jadi pendapat bisa aja nggak seperti itu ataupun realita lapangan mungkin juga nggak seperti itu, tapi ini yang kita ngerti, yang kita lihat sih. Iya betul. Bisa aja selalu. Jadi teman-teman boleh tulis di komen juga menurut kalian tuh solusinya apa dan ada nanti solusi apa selain hukuman mati gitu. Iya. Hukuman mati mungkin jurus terakhir gitu, tapi ya seperti yang kita bilang sulit untuk diterapin. Betul. Karena berkepentingan terlalu banyak. Betul. Dan kita juga nggak ngerti juga sih di atas tuh seperti apa. Iya. Itulah ya soal kenapa koruptor ini Indonesia ini susah keluar dari korupsi. Benar. Ya. Menurut kalian gimana? Coba share di komen dan share ke teman kalian juga yang buat denger ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.